Pagi di desa Tegalalang selalu dimulai dengan aroma dupa dan suara gemericik air subak yang mengalir di sela-sela sawah bertingkat. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Niluh Purnami menata canang sari di pelangkiran kecil depan rumahnya. Jemarinya cekatan, tapi pikirannya melayang ke arah yang tak ingin ia akui. Namanya disebut orang-orang sebagai perempuan Bali yang lengkap. Cantik dengan kulit sawo matang yang bersih, rambut hitam panjang yang selalu dikepang sederhana, dan tatapan mata yang tenang. Namun di balik ketenangan itu, Purnami menyimpan kegelisahan yang tak pernah benar-benar reda. Hari ini adalah hari odalan di pura desa. Dan itu berarti Ida Bagus Arya akan pulang. Arya adalah lelaki yang sejak kecil tumbuh bersamanya, berlarian di pematang sawah, mandi di sungai yang sama, dan belajar menari barong di bel banjar. Arya, dengan senyum yang selalu membuat jantung Purnami berdetak tak beraturan. Arya yang kini telah menjadi pria dewasa, sarjana hukum adat yang bekerja di Denpasar, dan, menurut semua orang, jodoh yang paling pantas untuknya. Namun hidup Purnami tak sesederhana itu. Karena ada satu nama lain yang selalu hadir di sudut hatinya. Putu Mahesa Wiratama. Mahesa bukan anak desa. Ia datang ke Tegalalang 5 tahun lalu sebagai fotografer lepas yang mengabadikan ritual-ritual Bali untuk majalah budaya. Awalnya ia hanya tinggal sementara. Tapi Bali, seperti yang sering orang katakan, bukan sekadar tempat, ia adalah panggilan. Mahesa tinggal lebih lama dari rencana. Ia belajar bahasa Bali halus, ikut ngayah, dan pelan-pelan menjadi bagian dari desa. Kulitnya lebih terang dari kebanyakan lelaki Bali, matanya tajam, dan pembawaannya tenang. Ia tidak banyak bicara, tapi jika sudah tersenyum, senyumnya terasa jujur. Purnami pertama kali berbincang dengannya saat Mahesa memintanya menjadi model foto saat upacara galungan. Sejak itu, percakapan kecil berubah menjadi kebiasaan. Kebiasaan berubah menjadi kelekatan. Dan kelekatan itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah berani mereka namai. Mahesa tahu tentang Arya. Purnami tahu tentang tempatnya sendiri di mata desa. Namun hati, seperti ombak di pantai Sanur, tak pernah bisa sepenuhnya ditahan. Siang itu, desa ramai oleh suara gamelan. Penjor menjulang di depan rumah-rumah, janur melengkung indah seperti memberi hormat pada para dewa. Purnami mengenakan kebaya kuning gading, kamen biru tua, dan selendang merah yang melingkar di pinggangnya. Saat ia melangkah ke pura, ia melihat Arya berdiri di dekat Candi Bentar. Lelaki itu berubah. Lebih tinggi, bahunya lebih bidang, rahangnya lebih tegas. Namun sorot matanya tetap sama. Saat mata mereka bertemu, Arya tersenyum. Senyum yang membuat kenangan masa kecil mereka berloncatan seperti anak-anak yang dilepas dari kurungan. Purnami, sapa Arya, suaranya hangat. Arya, jawab Purnami pelan. Tak ada pelukan. Tak ada sentuhan. Tapi jarak di antara mereka penuh dengan hal-hal yang tak terucap. Arya menatap Purnami lama, seolah memastikan bahwa perempuan di depannya benar-benar nyata. Kamu makin cantik. Purnami tersenyum kecil. Kamu juga berubah. Arya tertawa ringan. Katanya berubah itu dewasa. Namun di sudut pura, Mahesa menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia memegang kameranya, tapi tak mengambil satupun gambar. Malam turun bersama suara jangkrik dan bau tanah basah. Setelah persembahyangan, warga desa berkumpul di bel banjar. Arya duduk bersebelahan dengan ayahnya, Ida Bagus Gede Sudarsana, seorang pemangku yang disegani. Purnami duduk bersama ibunya, Nilusari, perempuan lembut yang selalu menenangkan. Dan Mahesa duduk sedikit terpisah. Arya memperhatikan arah pandang Purnami. Terlalu sering ia melirik ke satu titik yang sama. Titik di mana Mahesa berada. Hatinya mengeras. Malam itu, Arya mendekati Mahesa. Kamu Mahesa, ya? Tanyanya sopan. Mahesa berdiri. Iya. Ida Bagus Arya? Arya mengangguk. Mereka berjabat tangan. Genggaman Arya kuat, tapi tidak agresif. Kamu sudah lama di desa ini, kata Arya. Cukup lama, jawab Mahesa. Purnami sering membantu kamu? Mahesa tersenyum tipis.
Dia orang baik. Arya menatapnya lurus. Dia perempuan yang akan saya nikahi. Kalimat itu jatuh seperti batu ke air tenang. Mahesa menarik napas. Saya menghormati adat. Tapi, Mahesa terdiam sejenak. Hati tidak selalu tahu adat. Arya tersenyum, tapi senyum itu dingin. Hati harus belajar tahu tempat. Purnami tidak tidur malam itu. Ia duduk di beldangin rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Ibunya datang membawa selimut. "Kamu gelisah," kata Nilusari. Purnami mengangguk. "Bu, kalau hati tidak sejalan dengan kewajiban, apa yang harus dilakukan?" Ibunya duduk di sampingnya. "Di Bali, kita diajarkan hidup seimbang. Tapi seimbang bukan berarti tanpa luka." "Apa ibu mencintai bapak sejak awal?" Nilusari tersenyum sendu. "Cinta tumbuh. Kadang pelan, kadang dipaksa. Kalau tidak tumbuh," ibunya memejamkan mata, "maka yang tumbuh adalah pengorbanan." Purnami menangis pelan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin rumit. Arya semakin sering datang ke rumah Purnami. Membawa buah, membawa cerita kota, membawa rencana masa depan. Ayah Purnami menyambutnya dengan bangga. Mahesa semakin jarang tersenyum. Ia tetap datang membantu persiapan upacara, tetap memotret, tetap berbincang dengan Purnami, tapi ada jarak yang mulai tumbuh. Suatu sore, mereka bertemu di sawah. "Arya bilang sesuatu padamu, ya?" tanya Purnami. Mahesa mengangguk. "Aku tidak ingin menjadi alasan kamu melawan keluargamu. Bagaimana dengan perasaanmu?" Mahesa tersenyum pahit. "Perasaan bukan sesuatu yang bisa dimenangkan." Purnami menggenggam tangan Mahesa. "Aku mencintaimu." Mahesa terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Kalau begitu, biarkan aku pergi sebelum cinta ini menjadi dosa bagi semua orang." Kabar pertunangan Purnami dan Arya diumumkan pada hari baik menurut kalender Bali. Desa bersukacita. Hanya 3 orang yang menangis dalam diam. Mahesa memutuskan pergi dari Bali. Ia meninggalkan kameranya untuk Purnami, tanpa pesan apapun. Hanya sebuah foto sawah saat senja. Purnami menikah dengan Arya dalam upacara megah. Ia tersenyum di hadapan tamu. Menjadi istri yang sempurna. Menjalani hidup sesuai dharma. Namun setiap sore, ia duduk di teras rumahnya, memandang matahari terbenam. Dan di antara canang sari dan senja, ia selalu mengingat satu cinta yang tak pernah benar-benar pergi. Tahun pertama pernikahan Nilu Purnami dan Ida Bagus Arya berjalan seperti yang diharapkan semua orang. Rumah mereka di pinggir desa tampak harmonis. Setiap pagi, Purnami menata canang sari dengan rapi. Arya berangkat bekerja ke Denpasar, pulang sore dengan senyum dan cerita tentang sidang adat, konflik tanah, atau rapat desa. Mereka menjalani hidup sebagaimana pasangan suami istri Bali seharusnya. Tenang, tertib, dan penuh tanggung jawab. Namun ketenangan itu seperti danau tanpa angin. Permukaannya halus, tetapi dasarnya menyimpan arus. Arya mencintai Purnami. Ia tidak pernah meragukannya. Ia memenuhi kewajibannya sebagai suami, melindungi, menafkahi, dan menghormati istrinya. Tapi ia juga tahu, ada ruang di hati Purnami yang tidak pernah sepenuhnya menjadi miliknya. Ruang itu sunyi. Dan justru karena sunyi, terasa semakin nyata. Purnami belajar menjadi istri yang baik. Ia tersenyum, ia melayani, ia hadir di setiap upacara dengan sikap sempurna. Tapi malam-malamnya sering diisi oleh keheningan yang panjang. Saat Arya terlelap, Purnami menatap langit-langit kamar dan mendengar suara ombak yang hanya ada di kepalanya. Ia tidak pernah bertanya-tanya lagi tentang Mahesa. Namun ia selalu mengingat. Kamera yang ditinggalkan Mahesa ia simpan di lemari kayu, terbungkus kain putih. Ia tidak pernah berani membuka foto-foto di dalamnya. Bukan karena lupa, tetapi karena takut ingat terlalu utuh. Suatu sore di tahun kedua pernikahan mereka, hujan turun deras. Purnami sedang sendirian di rumah ketika seorang pemuda datang berteduh di teras. Ia bukan orang asing. Putu Wira, sepupu Mahesa. Purnami terkejut saat melihatnya. "Wira?" Pemuda itu mengangguk,
Wajahnya tampak ragu. Saya membawa kabar. Jantung Purnami berdegup keras. Mahesa. Nama itu tak terucap, tapi terasa menggema di antara mereka. Mahesa sakit, kata Wira pelan. Dia di Yogyakarta. Sudah lama. Paru-parunya. Purnami duduk perlahan. Tangannya gemetar. Dia sering menyebut namamu, lanjut Wira. Tapi dia melarang kami menghubungimu. Katanya, kamu sudah memilih hidupmu. Air mata Purnami jatuh tanpa suara. Kondisinya memburuk, kata Wira. Kalau kamu ingin menemuinya, mungkin ini saatnya. Malam itu, Purnami tidak bisa tidur. Ia menatap wajah Arya yang lelah sepulang kerja. Lelaki itu tidur dengan napas teratur, wajahnya damai. Wajah seorang suami yang tidak pernah menyakitinya. Namun untuk pertama kalinya, Purnami menyadari sesuatu dengan jelas. Ia telah mengorbankan cintanya. Dan pengorbanan itu mulai menuntut kejujuran. Keesokan paginya, Purnami berbicara pada Arya. Arya, katanya pelan. Aku ingin ke Jawa. Arya menatapnya. Untuk apa? Mahesa sakit. Hening. Arya tidak terkejut. Ia hanya menunduk sebentar, lalu menghela napas panjang. Kamu masih mencintainya? Tanyanya, tanpa nada marah. Purnami menangis. Aku tidak tahu bagaimana cara berhenti. Arya memejamkan mata. Ada luka di dadanya, tapi juga kelegaan yang aneh. Pergilah, kata Arya akhirnya. Sebagai manusia, bukan sebagai istri. Perjalanan ke Yogyakarta terasa panjang. Saat Purnami akhirnya berdiri di depan kamar rumah sakit itu, tubuhnya gemetar. Mahesa tampak jauh lebih kurus. Rambutnya lebih pendek. Wajahnya pucat. Namun saat matanya terbuka dan melihat Purnami, senyum itu kembali muncul. Kamu datang, bisiknya. Purnami menangis sambil menggenggam tangannya. Aku minta maaf. Mahesa menggeleng pelan. Tidak ada yang salah. Kita hanya tidak punya jalan yang sama. Mereka berbicara lama. Tentang Bali. Tentang hidup yang tidak mereka jalani bersama. Tentang cinta yang tidak pernah mati, hanya belajar diam. Beberapa hari kemudian, Mahesa meninggal dunia dengan tenang. Purnami ada di sisinya. Purnami kembali ke Bali membawa Abu Mahesa, sesuai permintaan terakhirnya, sebagian dilarung ke Laut Sanur. Arya ikut menemaninya. Mereka berdiri berdampingan di pantai, angin laut menyapu wajah mereka. Saat abu itu menyatu dengan air laut, Purnami menangis terseduh-seduh. Arya memeluknya. Untuk pertama kalinya, pelukan itu tidak terasa kosong. Waktu berlalu. Purnami tidak pernah berhenti berduka, tapi ia belajar menerima. Ia dan Arya membangun hubungan yang baru, bukan dari kewajiban, tetapi dari kejujuran. Mereka berbicara lebih banyak. Tertawa lebih sering. Menyebut nama Mahesa tanpa rasa takut. Cinta Purnami pada Arya tumbuh perlahan. Bukan menggantikan yang lama, tapi berdampingan sebagai kenangan. Suatu sore, Purnami menata Canang Sari seperti biasa. Senja jatuh dengan warna keemasan di atas sawah. Arya datang membawa teh hangat. Kamu terlihat tenang, kata Arya. Purnami tersenyum. Aku akhirnya mengerti. Cinta tidak selalu harus dimiliki untuk menjadi berarti. Arya menggenggam tangannya. Dan kesetiaan tidak selalu tentang melupakan. Matahari tenggelam perlahan. Di antara Canang dan Senja, Purnami berdiri, bukan sebagai perempuan yang terjebak antara dua cinta, tetapi sebagai manusia yang telah berdamai dengan takdirnya. Dan Bali, seperti biasa, menyimpan semua kisah itu dengan sunyi dan indah.